Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Abdul Hadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kombinasi atau menggabungkan beberapa fungsi rumus menjadi satu. Penggabungan ini sering kita temui pada fungsi if. Ya. Jadi kita ulangi dasarnya dulu. If itu rumus dasarnya adalah sama dengan if logical test titik koma value if true titik koma value if false. Nah, ini adalah rumus dasar if. Jadi penjelasannya, if logical test itu adalah nilai pembanding. Nilai pembanding yang mana di situ nanti terdapat beberapa operator. Operatornya apa saja? Ada sama dengan, ada lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya. Untuk memahami bagaimana cara mengkombinasikan rumus if, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Logical test ini kita jadikan nilai x, terus value if true y, dan value if false adalah z. Nah, jadi saya ulangi, x ini adalah logical test atau nilai pembanding, y adalah value if true atau nilai yang dihasilkan ketika nilai pembanding ini menghasilkan sesuai dengan ketentuan, dan z ini adalah nilai jika salah. Nah, jadi pada dasarnya setiap item ini kita bisa menggabungkannya dengan fungsi yang lainnya. Contoh, kita tentu sering mendengar if and, ya, atau if not, atau if or. Selain itu, kita juga bisa menggabungkan atau mengkombinasikan fungsi if ini dengan if left atau if rect, if mid, dan sebagainya. Nah, left ini fungsinya untuk mengambil beberapa data dari sebelah kiri, right dari sebelah kanan, mid adalah mengambil beberapa data dari tengah. Ya, semua pasti sudah tahu ya. Oke, jadi kita contohkan di sini kita ada angka 1A, B, C, 3. Nah, kita ingin menggunakan, kita lihat contoh, kita hanya ingin mengambil dua data dari sebelah kiri untuk kelompok ini. Jadi kita langsung buat left, buka kurung, text, titik koma, number chart, maksudnya berapa digit yang akan kita ambil. Kita ambil 2. Nah, di sini kita bisa lihat langsung yang dihasilkan adalah hanya 1A, ya. Untuk rect begitu juga sama. Bedanya kalau left dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanannya. Ya, kita ingin mengambil 3 misalnya. Oke. Nah, begitu juga dengan mid. Mid ini kita rumusnya berfungsi untuk mengambil beberapa data, tapi tidak dimulai dari paling sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Rumusnya sama dengan mid, atau kepanjangannya itu middle ya. Middle, buka kurung, text, kita klik di sini, titik koma, start number. Maksud di sini kita diarahkan kita mau mengambil data dari yang keberapa. Nah, dari keberapa tetap dari cara penulisan dari sebelah kiri ya. Kita misal kita ingin ambil data yang ketiga
titik koma berapa digit? 2 digit misalnya. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat data ketiga sebanyak 2 digit itu 1, 2, 3 dimulai dari B dan C. Ya. Ini fungsi untuk left, right, dan mid. Selanjutnya kita buat contoh untuk kombinasi if and lebih dulu. Jadi kita buat contoh tabel. Misal sini nilai 1, nilai 2. Nah, sini fungsi. Di sini kita buat 25, 100. Nah, kita buat sama dengan if buka kurung n. Nah, if buka kurung di sini kita lihat logika tes. Nah, kita lihat kembali lagi penjabaran logika tes itu sama dengan x ya. Berarti nilai x ini kita masukkan fungsi yang kedua yaitu n. Ya. Buka kurung logika 1. Logika 1 kita ingin buat misalnya nilai ini lebih besar daripada 0, titik koma. Logika 2 nilai ini lebih kecil daripada 100. Tutup kurung. Nah, tutup kurung titik koma. Di sini fungsi n-nya sudah selesai. Nah, atau di rumus if ini adalah sebagai nilai x. Nah, begitu kita tutup kurung titik koma langsung keluar fungsi dasar if. Jadi selanjutnya adalah kita beri nilai y-nya apa gitu. Nilai y titik tanda petik benar titik koma nilai z-nya salah. Sebagai contoh ya. Enter. Hasilnya adalah salah. Kenapa bisa salah? Coba kita lihat kembali di sini. Di sini yang dimaksud adalah apabila atau jika nilai A16 lebih besar daripada 0. Ya, di sini nilainya 25 ya. Lebih besar daripada 0 atau tidak? Ya, berarti benar. Nilai B lebih kecil daripada 100. Di sini kita bisa lihat nilainya 100, bukan lebih kecil daripada 100. Makanya hasil yang dikeluarkan adalah salah. Jadi penjelasan lain adalah fungsi if and ini harus nilai yang diuji itu keduanya harus memenuhi kriteria untuk menghasilkan nilai benar. Jika salah satu saja tidak sesuai dengan kriteria, maka yang akan dihasilkan adalah nilai salah atau nilai value if false yang ini ya, atau nilai z ya. Nah, kita buktikan kalau seandainya karena di sini tadi kan lebih kecil daripada 100 ya. Kalau di sini saya ubah menjadi 99, langsung yang dihasilkan adalah benar karena nilainya benar, lebih kecil. 99 ini lebih kecil daripada 100 ya. Tapi kalau seandainya di sini saya buat, ini kan tadi 100, saya buat di sini fungsinya if n lebih kecil sama dengan 100, maka yang akan dihasilkan adalah benar. Kenapa benar? Nah, kembali ke rumus dasar ini. Jadi kalau misal lebih kecil sama dengan 100, maka nilai 100 itu termasuk ke dalam golongan atau dimulai dari angka 100 ke bawah ya, bukan di bawah 100. Kalau ini di bawah 100, yaitu 99 dan seterusnya ke bawah. Ya. Terus untuk contoh kedua kita buat misal warna. Warna di sini kita merah, di sini hijau. Kita masih menggunakan if and. Ini if and juga ya. Sama dengan if buka kurung n di logika 1 sama dengan merah. Ya.
titik koma, logika 2 ini sama dengan biru. Tutup kurung, nilai value if true atau nilai y-nya benar. Dan nilai z-nya salah. Di sini sudah jelas. Begitu kita enter, maka hasil yang dihasilkan adalah nilai salah. Kenapa salah? Karena ingat kembali, kalau menggunakan fungsi if and itu kedua nilai yang diuji harus sesuai dengan atau harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Ya. Di sini kriteria yang ditentukan, nilai A17 itu merah. Maka selain dari merah, maka akan menghasilkan nilai salah. Dan nilai B17 atau nilai 2 itu kriteria yang ditentukan adalah biru. Ini operatornya sama dengan ya. Di sini ingat ini ke operator yang kita bahas sebelumnya. Oke, enter. Salah. Kenapa salah? Karena ada salah satu kriteria yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, atau ada salah satu nilai yang tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau coba nilai biru ini kita ubah menjadi hijau. Hijau. Enter. Maka yang dihasilkan adalah benar. Oke. Selanjutnya if or. If or ini sedikit berbeda dengan if and. Kalau if and itu kriteria yang ditentukan harus terpenuhi semuanya. Kalau if or itu bisa terpenuhi salah satunya saja. Misal di sini ini kita copy aja, sama aja ketentuannya. Ya. Nah, di sini kita buat sama dengan if buka kurung or at buka kurung lagi, masukkan nilai x-nya. Ini or ini kelompok nilai x-nya ya. Nilai 1 lebih kecil daripada 20, lebih besar daripada 25 ya. Nilai kedua sama dengan 100. Titik koma, titik 2 benar untuk nilai y-nya atau value if true, titik koma salah untuk nilai z-nya. Tutup kurung. Maka di sini kita enter, yang dihasilkan adalah benar. Padahal di sini kita lihat lagi, di kelompok nilai pertama ini lebih besar daripada 25. Tentu ini tidak sesuai kriteria. Kenapa? Karena nilai di sini itu adalah 25. Sedangkan yang dimaksud kriterianya adalah harus lebih besar daripada 25. Tapi kenapa menghasilkan nilai benar? Karena salah satu itemnya itu memenuhi kriteria. Nah, di situ perbedaannya ya. Kalau if and itu logika yang diuji di sini hanya ada 2. Kita bisa buat sampai 3 atau seberapa banyak kebutuhan logika yang mau kita uji gitu ya. Ini sebagai contoh aja 2. Mungkin bisa jadi nanti 3 atau 4 dan sebagainya gitu. Oke. Nah. Ingat kembali ya, kalau if and itu harus memenuhi kedua kriterianya. Kalau if or itu terpenuhi salah satunya saja, maka akan menghasilkan poin benar. Ya, atau value if true. Di sini kita contoh satu lagi. If buka kurung merah nilai untuk nilai 1 sama dengan merah nilai ini sama dengan hijau, tutup kurung. Ini if or-nya or-nya kelupaan. Or buka kurung. Nah, di sini tutup kurung. Masukkan nilai x-nya benar. Nilai z-nya salah. Nah, di sini tentu begitu kita enter, yang dihasilkan adalah benar. Kenapa? Ya, salah satunya saja benar itu sudah benar, apalagi kedua-duanya benar ya, otomatis benar gitu ya. Nah, kita buat begini, misal di sini kita ganti menjadi hijau.
hijau, maka tetap benar. Kalau satu lagi, ini kita ganti menjadi, atau kita balik ya, kita balik menjadi merah. Salah. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Yang mana? Untuk kolom A baris ke-19 sudah ditentukan harus hijau. Untuk kolom B baris ke-19 sudah ditentukan harus merah. Nah, di sini datanya adalah untuk kolom A-nya itu merah, untuk kolom B-nya hijau. Atau di sini biar nggak bingung ya, kenapa sih gitu. Atau kita ganti jadi biru misal. Nah, tetap salah. Karena kedua-duanya tidak memenuhi kriteria. Tapi salah satu saja memenuhi kriteria. Di sini atau di sini boleh ya. Di sini hijau. Langsung menghasilkan nilai benar. Oke. Selanjutnya if not. If not itu sama dengan tidak sama dengan. Ya, jadi jika nilainya itu lain dari yang dimaksud di sini sama dengan if buka kurung not buka kurung, logikanya misal di sini ini sama dengan merah, maka tutup kurung dulu, maka benar. Jika tidak, salah. Nah, begitu kita enter, yang dihasilkan adalah nilai benar. Kenapa benar? Karena di sini tidak ada data. Sedangkan ketentuannya, selama bukan merah, dia adalah benar gitu. Kecuali merah, baru salah. Di sini coba kita ketik merah misalnya. Pasti di sini otomatis akan berubah menjadi salah. Untuk contoh selanjutnya kita akan buat contoh kasus misalnya. Contoh kasus ada gimana ya kita buat? Kita akan buat sebuah tabel di sini pada sheet selanjutnya aja ya. Di sini kita akan kombinasikan beberapa rumus nanti. Ya, di sheet 2 ini kita akan buat tabel yang pertama itu nomor, atau biar cepat saja saya percepat ya. Nah, oke, tabel yang sudah jadi. Jadi di sini kita akan buat contoh untuk pembelian rumah. Jadi ada dua tata cara pembelian, secara cash dan kredit. Nah, di sini ada ketentuan. Ketentuan 1, tipe rumah ditentukan oleh dua karakter pertama dari kode rumah. Jadi di sini ada kode rumah 36. Jika 36 maka tipe 36. Jika 45 maka tipe 45. Jika 70 maka tipe 40. Di sini ya kita lihat. Oke. Jadi untuk menentukan tipe rumah kita tinggal masukkan kode ini. Berarti kita menggunakan rumus kombinasi if left ya, if left. Oke, langsung saja sama dengan if buka kurung left. Kenapa kita harus pakai left? Karena data yang kita ambil itu tidak semuanya, tetapi hanya beberapa data saja gitu ya. Sorry, if left buka kurung text titik koma catnya 2 digit karena di sini kan 2 karakter pertama. Oke. Tutup kurung. Nah, ini nilai X. Nilai X untuk fungsi if ya. Begitu kita selesai tutup kurung titik koma, selanjutnya kita akan langsung diarahkan untuk mengisi nilai X, nilai Y-nya apa gitu. Nah, di sini kombinasi tetapi kita menggunakan fungsi if berganda, bukan if tunggal. Kenapa harus menggunakan if berganda? Di sini ada 3 kriteria soalnya. Jadi kita harus menggunakan if berganda. Oke. Ini kita hapus.
Oke, terus selanjutnya nilai X-nya, nilai Y-nya tipe 36. Oke. Jika tidak, oke, biar cepat tinggal kita copy saja. Paste. Nah, maka tipe 45 dan jika tidak maka tipe 70. Oops. 70. Oke, enter. Ya. Value if true. Kenapa value if true? Karena saya lupa memberi pembandingnya apa. Nah, di sini double klik. Di sini kan baru kita munculkan adalah nilai 2 digit dari kode ini. Maka yang dihasilkan adalah 36. Sedangkan nilai X ini adalah nilai pembanding atau yang akan diuji gitu ya. Berarti di sini tinggal saya buat sama dengan 36. Nah, di sini sama dengan 45. Enter. Oke. 70. Kenapa 70? Masih ada yang keliru. Coba kita perhatikan lagi rumusnya. Rupanya letak kekeliruan adalah ini. Ini kita tidak bisa membuat dalam bentuk angka, tapi kita harus menjadikannya teks. Menjadikan teks bagaimana? Berarti tinggal kita tambah petik. Ya, karena kenapa? Nilai yang dihasilkan di sini itu sifatnya bukan angka. Walaupun yang dihasilkan itu adalah angka. Tapi sifatnya adalah huruf abjad ya, ABC gitu. Bukan angka 1 2 3. Maka untuk nominal ini kita juga harus menjadikan ke dalam sifat angka. Jadi tinggal kita tambah tanda petik ini ya. Begitu juga dengan di sini. Oke. Enter. Nah, langsung keluar hasilnya. Selanjutnya tinggal kita copy paste. Ya. Kolom selanjutnya jenis. Kita lihat ketentuan kedua. Jenis ditentukan oleh karakter keempat sampai dengan keenam dari kode rumah. Jika karakter yang dihasilkan itu adalah SDH, maka sederhana. Jika MNH, maka menengah. Jika MWH, maka mewah. Ya. Jadi di sini nanti huruf atau karakter keempat sampai dengan ke 6. Nah, di sini kita hitung kalau misalnya kita double klik di sini adalah 1. Ini yang saya blok 1 2 3 4. Berarti harusnya nanti dimulai dari huruf S ya. 4 5 6, 3 digit. Karena karakter keempat sampai dengan karakter keenam. Nah. Oke, rumusnya sama dengan ini, cuma ingat kembali tadi pada pertemuan pada sheet sebelumnya kita tidak menggunakan left atau right, tetapi kita menggunakan mid. Kenapa mid? Karena data yang akan kita ambil itu adalah data di tengah, bukan data dari paling sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, rumusnya sama dengan ini. Jadi sama dengan if buka kurung mid buka kurung teks dimulai dari karakter keempat sampai dengan karakter keenam. Berarti berapa digit? 3 ya. 3 digit, tutup kurung, titik koma. Jika SDH, oh bukan, berarti nilai pembanding sama dengan SDH, maka sederhana. Sederhananya harus pakai tanda petik, jangan nanti keluar error atau
value seperti tadi ya. Titik koma. Nah, biar cepat ini tinggal kita copy aja. Karena gini tetap menggunakan if berganda. Selanjutnya, jika yang dihasilkan itu adalah MNH, maka menengah. Dan jika tidak, langsung saja mewah. Mewah. Tutup kurung. Kenapa 2 kali? Karena di sini kita sudah membukanya 2 kali. Di sini buka sekali, di sini kita buka tapi sudah ditutup. Di sini dibuka lagi. Di sini sudah dibuka lagi dan ditutup. Nah, yang ini tutupan yang ini, yang akhir ini adalah hitam. Kita bisa lihat warna ya. Jadi ini bukaannya yang hijau ini dan yang ini hitam yang ini. Oke, enter. Nah, hasilnya langsung keluar. Yang lain tinggal kita copy paste. Selanjutnya harga rumah. Harga rumah di sini sudah di poin ketiga ya. Harga ditentukan dari 2 karakter terakhir dari kode rumah. Tipe 36 sama dengan 200 juta. Tipe 45 250, tipe 70 450. Nah, kalau kita lihat kondisi di sini mungkin kalau banyak menjebak. Harga ditentukan dari 2 karakter terakhir dari kode rumah. Ya, tidak menjebak sih sebenarnya, hanya kalau kita ikuti perintah ini lebih lama. Lebih lama yang mana? Kita harus pakai if, rect, ambil 36 ini, jika tipe 36, baru nanti berapa harga rumahnya lebih lama. Jadi biar cepat, kalau ada kondisi kayak gini, nih seperti ini, langsung saja kita gunakan rumus VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Jadi kenapa? Karena di sini sudah ada tabel referensinya. Ini kita anggap sebagai tabel referensi. Tabel referensi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, VLOOKUP value. VLOOKUP value langsung kita arahkan dari kolom F. Kolom F, titik koma, tabel array. Tabel array di sini saja langsung kita blok. Nah, nanti supaya pada saat copy paste tidak lari, maka tabel array-nya kita lock atau kita kunci ya. Titik koma, kolom index number. Maksudnya kolom keberapa yang akan kita ambil. Nah, di sini kan harganya ada pada kolom kedua, berarti kedua. Terus tipe data, true atau false. Karena kita menggunakan data yang sama persis, maka kita harus pakai false. Tutup kurung, enter. Ya. Tinggal copy paste. Oke, sejauh ini mudah-mudahan tidak ada yang jenuh dan mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Ya. Jangan bingung-bingung. Nanti makin bingung. Selanjutnya DP, down payment. Harga DP apabila pembelian kredit adalah persentase dari total harga rumah. Ya, yang mana di sini kita bisa lihat tipe 36 harganya adalah 200 juta kalau dibeli secara cash. Tapi kalau beli secara kredit, kenapa kredit di sini kan kita bisa lihat kembali ke kolom E, ada 2 jenis pembayaran. Ada secara cash dan ada secara kredit. Ya. Jadi rumusnya itu harga DP apabila pembelian kredit adalah persentase dari total harga rumah. Berarti ada 2 kriteria di sini yang harus terpenuhi. Yang pertama, DP hanya berlaku untuk pembelian kredit.
ya, pembelian kredit. Kalau pembelian cash tidak ada DP. Kenapa? Karena sudah tunai dibayar, sudah dibayar lunas. Nah, tapi kalau misalnya pembayar kredit, dia ada uang muka yang harus dibayar, yaitu persentase. Untuk tipe 36 adalah 40% dari harga rumah, tipe 45 45% dari harga rumah, tipe 70 65% dari harga rumah. Ya, jadi di sini kita pakai if and. Sama dengan if buka kurung and buka kurung logika 1. Logika satunya itu kita beri dulu kode tipe rumah. Karena di sini kan ada tipe rumah dan besaran DP. Ya. Jadi tipe rumah dulu. Jika ini sama dengan tipe 36, ya, maka bukan maka dulu, if and dan berarti logika 2 ini sama dengan kredit. Kenapa kredit? Ingat tadi, kalau cash tidak perlu DP karena bayarnya sudah lunas. Hukum DP hanya berlaku untuk pembelian kredit. Di sini coba dilihat. Harga di poin nomor 4 ya. Harga DP apabila pembelian kredit adalah persentase dari total harga rumah. Ya. Total harga rumah. Oke, tutup kurung, titik koma. Nah, di sini if n nilai x, sekarang selanjutnya nilai y-nya harga ini dikali 40%. Kenapa 40%? Karena kita baru menentukan tipenya itulah tipe 36. Ya. Oke, selanjutnya ini kita copy saja, nanti tinggal kita ubah tipe ini biar cepat. Copy. Di sini titik koma, paste. Nah, paste nilai ini kita ganti menjadi tipe 45. Ya. Tipe 45 titik koma nilai ini dikali berapa? Untuk tipe 45 45% dikali 45%. Ya. Titik koma lagi, paste lagi. Tipe 36 ini kita ganti menjadi tipe 70 dan titik koma harga rumah dikali 65%. Tutup kurung. 1 2 3. Nah, kita pakai patron aja. Selama ini tutupan kurung yang paling akhir itu belum hitam, maka langsung kita tutup terus sampai hitam. Oke, selanjutnya enter. Ada kekeliruan. Coba kita perhatikan kontennya error. Apa yang menjadi error? Kenapa error? Oke, rupanya errornya dikarenakan kita belum memberi nilai false. Berarti di sini saja langsung. Jika tidak, maka 0. Maksudnya 0 kalau pembeliannya cash. Ya, tidak perlu. Maka 0. Enter. Masih juga keliru. Coba kita lihat lagi di mana letak kekeliruannya. Oke, rupanya sama dengannya kebanyakan. Ini dihapus. Yang ini juga dihapus. Ya, yang di if. Enter. Nah, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini belinya cash, bukan kredit. Jadi tinggal kita copy paste saja ke bawah. Plep. Nah, di sini langsung kita bisa lihat DP yang harus dibayar untuk pembelian kredit tipe rumah 70 adalah 292.500.000. Nah, betul nggak? Coba kita buktikan. Yang ini aja sama dengan, biar cepat di sini aja sama dengan ini dikali ini. Nah, enter. Ya, sama ya angkanya ya.
292.500, 292.500. Terus yang di atas juga untuk tipe 36 DP yang harus bayar adalah 80 juta. Ini ya. Kenapa tidak ada 112 juta? Di sini tidak ada rumah yang dibeli secara rumah tipe 45 yang dibeli secara kredit, semuanya cash. Oke. Selanjutnya diskon DP. Nah, diskon DP kita lihat petunjuk nomor 5. Petunjuk nomor 5, apabila pembelian kredit maka mendapat diskon DP sebesar. Nah, di sini kita kombinasikan antara if dengan VLOOKUP ya, biar cepat. Oke, langsung saja sama dengan jika if pembelian secara kredit maka kelompok E sama dengan kredit, oke, titik koma, maka nah ini adalah nilai X. Nah, di sini sekarang kita kombinasi. Yang tadi yang sebelum-sebelumnya kita kan hanya mengubah kombinasi itu pada nilai X, tapi di sini nilai kombinasi adalah pada nilai Y. VLOOKUP yang kita letakkan di sini ya. Maka VLOOKUP buka kurung tabelnya di sini adalah tipe rumah sederhana. Jadi kita ambil saja yang dari kelompok G ya. G itu adalah value-nya, titik koma. Tabel array kita kolom terus ini blok, biar pada saat copy paste tidak lari, kita lock atau kita kunci. Terus kolom index number. Kolom index numbernya adalah kolom ketiga ya. Kolom ketiga, titik koma, tipe data false atau kita ketik 0, sama saja. Nah, ini begitu kita enter nanti yang akan dihasilkan adalah persentasenya. Tapi di sini kita langsung ingin mengeluarkan angkanya, maka langsung kita kalikan dengan DP. Dengan DP. Karena kenapa DP? Karena di sini adalah diskon DP. Oke. Ya, jadi kolom I. Titik koma, value if false-nya, jika tidak maka 0. Tutup kurung. Enter. Ya. Kenapa 0? Karena belinya cash. Kita tinggal copy paste ke bawah. Oke, maka pembelian rumah tipe 70 DP-nya 292, dia mendapat diskon 14. Jadi nanti yang harus dibayar adalah 292 dikurang 14 sekian ini. Oke? Next, lama kredit itu di poin nomor 6. Lama kredit. Apabila gaji 4 juta, maka dia bisa mengambil kredit 20 tahun. Apabila gajinya 5 juta, dia bisa mengambil kredit hanya 15 tahun, dan 6 juta hanya bisa mengambil kredit selama 10 tahun. Nah, jadi langsung rumusnya adalah sama dengan if buka kurung gaji. Oh, tidak. Bukan gaji. Nah, kok saya jadi error? Mungkin karena sudah kelamaan maka jadi error. Oke. Yang ingat ya, kita perlu rewind lagi biar jangan keliru. Dia sampai akhir nih nanti. Hukumnya sama. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara pembelian dulu. Pembelian itu kredit dan cash. Nah, kalau cash itu sampai di sini saja, sampai harga ini sudah selesai hukumnya. Jadi tidak perlu ada DP, tidak ada dapat diskon, tidak perlu lama ini. Nah, yang ini hanya berlaku untuk kelompok sampai di sini ya, sampai di sini untuk kelompok pembelian secara kredit. Ya.
Jadi di sini sama dengan if buka kurung kolom E sama dengan kredit, maka VLOOKUP buka kurung lookup value-nya gaji. Kenapa? Di sini kan gaji. Di sini ada gaji di kolom D. Maka D titik koma tabel array di poin 6. Nah, biar tidak lari kita kunci ya. Titik koma kolom kedua titik koma. Nah, di sini gajinya variasi. Coba kita lihat, ada 5 juta, ada 4 juta, ada 4 juta setengah, ada 6 juta, 7 setengah. Sedangkan pada tabel ini hanya ada 3 kriteria, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Biar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan data, maka untuk kondisi ini kita tidak bisa menggunakan tipe data false, tetapi kita harus menggunakan tipe data true. Ya. Apa itu false, apa itu true? Coba lihat kembali ke rumus dasar VLOOKUP. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan tipe data true, atau kita ketik 1, sama saja dia. Oke. Apabila tidak, maka 0. Enter. Tinggal kita copy paste. Ya, di sini langsung keluar. Ini bisa dia mengambil kredit maksimal 20 tahun karena gajinya 4 juta. Terus langkah selanjutnya adalah jumlah kredit. Jumlah kredit. Jumlah kredit adalah harga rumah dikurangi DP. Benar? Ya. Maka sama dengan if buka kurung nilai E sama dengan kredit, maka harga rumah dikurangi DP dikurangi diskon. Ya. Titik koma 0. Tutup kurung. Enter. Maka kredit yang diambil adalah sebesar 142 juta. Nah, selanjutnya adalah iuran. Iuran ini kita tidak menggunakan rumus if di sini. Nah, di sini di tabel ini sudah ada penjelasan. Kita harus menggunakan PMT atau payment. Payment itu ada keterangannya rate and per, PV, FP dan tipe. Ya. Rate itu suku bunga. Ya, suku bunga rata-rata bank itu pasti berkisar 3 sampai 5% per tahun, gitu kan? Total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman. Berarti jumlah total periode, dia yang namanya kredit itu adalah bulanan. Bulanan berarti jumlah tahun dikali jumlah bulan. Dalam setahun ada 12 bulan, 12 bulan dikali dengan jumlah tahun. Kalau di sini 20, 12 kali 20. Ya, itu ini N per. Terus PV, nilai saat ini. Jika atau jumlah total harga saat ini dari serangkaian pembayaran masa depan. Nah, itu merupakan jumlah besaran kredit yang diambil. Nah, di sini jumlah kredit. Ya. Selanjutnya FV, nilai masa depan atau keseimbangan kas yang ingin Anda capai setelah pembayaran. Di sini maksudnya apakah ada perubahan harga dari rumah atau tidak, atau
pokoknya nilai masa depan, perkiraan masa depan ada berubah atau tidak. Jadi untuk kasus ini kita anggapnya tidak ada perubahan harga, ya. Terus tipe itu opsional angka 0 atau 1 kalau ada menunjukkan pembayaran telah jatuh tempo, ya. Jadi langsung saja di sini sama dengan PMT buka kurung rate-nya kita anggap saja bunganya adalah 5%, ya. Terus 15%, oh ya tunggu, 15% per tahun. Udah 5% aja, 5%. Terus NPER. Total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman yaitu lama ini ya, lama kredit yang diambil dikali 12. Ini kenapa? Ini 12 bulan ya, sedangkan ini adalah tahun. Maka harus dikali 12 bulan. Selanjutnya jumlah kredit yang diambil. Ya. Terus di sini selanjutnya FV-nya itu kita anggap saja 0 dan yang tipe data adalah 0. Ya, tutup kurung. Enter. Hasilnya 6. 6 berarti ada yang keliru. Berarti di sini di rate-nya itu harus dibagi 12 bulan. 5% ini dibagi 12 bulan. Ya, coba kita enter. Masih 6. Apa yang menjadi masalah? Coba kita lihat lagi pelan-pelan. Apa yang menjadi masalah? Rumusnya, oh ya, karena ini pembelian secara cash, tidak ada data. Jadi biar tidak 6, ini kalau bisa kita copy ke bawah di sini ya, maka dihasilkan. Nah, di sini kenapa min? Karena kan ini di sini kita berhutang, makanya jadi min. Jadi biar tidak jadi min, nilai kredit ini yang kelompok L-nya itu kita jadikan min, biar jadi plus, min tambah min jadi plus ya. Oke. Nah, ini dia. Biar tidak ada terjadi 6 seperti ini, maka kita pakai if error ya di sini ya. If error buka kurung. Oke, value-nya sudah oke, titik koma 0. Ya. Kenapa kita buat 0 jangan blank saja? Harus kita buat 0 karena nanti di sini ada penjumlahan. Kalau blank bisa jadi nanti bisa error lagi ya. Oke, maka dasarkan 0. Ini enter ke bawah. Nah, kita hilangkan saja simbol ini, currency-nya jadi non. Tuh masuk di kontrol 1 atau kontrol panel. Di sini currency-nya rupiah kita jadikan non saja. Ya. Oke. Ini adalah iuran kredit yang harus dibayar per bulannya kalau mengambil sebesar ini dan selama ini. Ya. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah total cicilan. Total cicilan itu tetap sama dengan jika pembelian secara kredit. Ingat ya. Jika if, oh salah, bukan gitu. Ini dulu maksudnya, nilai ini sama dengan kredit, maka oke, biar nggak bingung ini apa sih maksudnya. Nah, di sini yang dimaksud total cicilan ini adalah iuran per bulan. Iuran per bulan ini berapa sih totalnya kalau selama 20 tahun? Ya, berapa total cicilan kredit dengan iuran sebesar ini bulanannya selama 20 tahun? Ya. Jadi sama dengan if buka kurung pembelian secara kredit, maka nilai iuran dikali
lama kredit dikali 12. Kenapa lama kredit dikali 12? Ini ya, ini saya buka kurung biar gampang. Karena ini adalah tahun, sedangkan cicilan ini adalah per bulan. Jadi tahun ini harus dikali bulan. Oke, jika tidak maka 0. Enter. Tinggal copy ke bawah. Nah, iuran per bulan Rp92.911,76 selama 20 tahun. Total cicilan semua yang harus dikembalikan adalah 226. Padahal yang diambil hanya 142. Ya, kenapa demikian? Ya, itulah yang namanya riba. Apa itu riba? Itu belajar di akuntansi syariah ya, atau yang pelajaran yang ada syariahnya. Oke, selanjutnya adalah total harga yang harus dibayarkan, baik itu pembelian secara cash atau secara kredit. Nah, logikanya secara cash ya totalnya ini sama dengan ini, nggak ada bedanya kan. Nah, kalau kredit bukan yang 450 tetapi harga DP ditambah ini tambah ini berapa total yang harus dibayarkan. Rumusnya sama dengan di sini sama dengan if buka kurung E sama dengan kredit, maka nilai DP, biar gampang kita sekat aja, buka kurung nilai DP dikurang diskon. Ya kata ini DP dia ada diskon, maka bayaran sekian gitu. Ditambah total cicilan. Ya. Jika tidak, maka langsung nilai ini. Ya, jika pembelian secara kredit, maka jumlah harga rumahnya keseluruhan adalah harga DP dikurang diskon ditambah dengan total cicilan. Ya. Jika tidak, maka H3 gini, maka jika bukan pembelian secara kredit, tutup kurung, enter. Berapa 200 juta? Dia akan belinya cash, maka 200 juta. Nah, kalau yang kredit bagaimana? Ini tinggal kita copy paste saja. Nah, 500 juta. Harga rumah yang pada dasarnya 450 juta. Kalau dibeli secara kredit, total keseluruhannya adalah 504 juta lebih. Ya, itu standar hukum kredit. Harganya pasti bertambah, tetapi lebih diuntungkan. Oke. Demikian video tentang kombinasi. Di sini kita sudah mengkombinasi banyak rumus, baik if, and, if, or, if not, if left, if right, if mid, if dengan VLOOKUP. Ya, sebenarnya di sini kalau kita lihat juga ada if dengan pertambahan, perkurangan ya. Ini penjelasan singkat tentang kombinasi. Dan tidak hanya dengan if saja, kombinasi ini juga berlaku dengan fungsi yang lainnya, seperti misalnya VLOOKUP. VLOOKUP nilai value-nya kita bisa kombinasi dengan left atau right dan sebagainya ya. Nah, itu yang penting pahami dulu rumus dasar dari masing-masing. Kalau dikombinasikan, kalau sudah paham rumus dasar, maka kalau untuk kombinasi ini lebih mudah untuk dipahami ya. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.